Baiklah, kita akan masuk ke acara materi, yaitu pembahasan dari standar akuntansi keuangan dan untuk UMKM dan aspek perpajakan dan sosialisasi Undang-Undang HPP yang berhubungan dengan UMKM dan serta PPS yang akan dipandu oleh Bapak Dr. Wiston Manihuru SE, SH, MSc, CA, CTL. Baiklah, sebelum kita masuk ke serahkan ke Pak Wiston, nanti di akhir acara kita akan link absensi. Anda wajib mengisi kata kunci. Saya akan memberikan 2 kata kunci. Yang pertama, nanti ada 3 kata kunci. Saya akan berikan saat ini 2 kata kunci, yaitu kata kunci pertama yaitu Sumsel, singkatan dari Sumatera Selatan, dan kata kunci kedua adalah Sriwijaya. Baiklah, jadi tolong dicatat. Kata kunci pertama Sumsel, kata kunci kedua Sriwijaya. Baiklah, materi kita akan dipandu oleh Bapak Dr. Wiston Manihuru SE, SH, MSI, CA, CTL, Direktur Utama Halo Pajak. Pendidikan beliau adalah Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, Jakarta, Sekolah Akuntansi, Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Fakultas FISIP Universitas Indonesia, Perpajakan, dan Manajemen Keuangan Universitas Pajajaran. Sedangkan pengalaman beliau selama bekerja di DJP, yaitu sebagai fungsional pemeriksa pajak, dan terakhir adalah Kepala Seksi Banding, Kepala Seksi PPh Badan, Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi sampai dengan tahun 2011. Sejak tahun 2011 sampai saat ini, beliau menjadi partner di Principia Global Consulting, dan sejak tahun 2020 menjadi Direktur Utama Halo Pajak. Kepada Bapak Dr. Wiston Manihuru, waktu dan layar kami serahkan. Suaranya dulu. Ibu Irana dari Kementerian Koperasi dan UKM, yang kami hormati Bapak Hermansyah dari Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sumsel, yang kami hormati Bapak Muhammad Adam selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sriwijaya, yang kami hormati Bapak Riza Falevi dari Kanwil DJP Sumatera Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung, yang kami hormati Ibu Inten Mutia dari IAI Wilayah Sumatera Selatan, dan yang kami hormati para pembicara pada webinar hari ini. Yang pertama Bapak Mukhtarudin dari IAI Wilayah Sumatera Selatan, dan Bapak Waluyo dari Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Hadirin para peserta webinar yang kami muliakan, sebagaimana sudah diinformasikan sebelumnya bahwa webinar kita pada hari ini akan membahas mengenai aspek perpajakan dan akuntansi untuk UMKM serta sosialisasi Undang-Undang HPP yang berkaitan dengan UMKM dan pengungkapan pajak sukarela. Baiklah Bapak Ibu yang kami hormati, kami tidak akan berlama-lama, kita akan segera memasuki sesi penyampaian materi pada webinar hari ini. Sesi penyampaian materi akan kita bagi 2. Nanti yang pertama akan dibawakan oleh Pak Mukhtarudin terkait dengan standar akuntansi keuangan untuk UMKM. Kepada Pak Mukhtarudin, kami persilakan nanti Pak untuk menyampaikan materinya dengan waktu kurang lebih 30 menit, ya Pak. Dan nanti akan dilanjutkan dengan Bapak Waluyo yang akan membawakan materi aspek perpajakan dan sosialisasi Undang-Undang HPP serta PPS. Ini juga nanti Pak Waluyo kami akan berikan waktu 30 menit. Selanjutnya nanti akan kita ikuti dengan diskusi atau tanya jawab. Kepada para peserta webinar, jika ada nanti dari materi yang akan ditanyakan atau bahkan
sebelum disampaikan nanti materinya sudah ada dari rumah, sebelumnya sudah dipersiapkan pertanyaan, silakan Bapak Ibu disampaikan dulu melalui chat ke chat room ya, untuk nanti kami bacakan kepada pemateri dan nanti akan dijawab langsung dengan para pemateri kita, Pak Muhtarudin dan Pak Waluyo yang memang sudah ahli di bidangnya. Baik, kita akan masuk ke sesi pertama. Kami minta untuk ditampilkan CV dari Pak Muhtarudin. Bapak Muhtarudin, SE MSI AK, beliau sudah menyelesaikan studi S1 dari Fakultas Ekonomi Unsri, S2 dari UGM, dan S3 dari Unsri. Dan beliau berprofesi sehari-hari sebagai dosen dan sudah menduduki berbagai jabatan. Kebanyakan kalau kami lihat di sini beliau adalah menangani atau membidangi akuntansi ya di Universitas Sriwijaya dan Tech Center. Dan beliau hari ini atau saat ini menjabat sebagai Associate Professor atau golongan 4B, Kepala Laboratorium Tech Center. Ya, baiklah Bapak Ibu, kami persilakan kepada Pak Muhtarudin untuk memberikan materinya Pak. Waktu dan layar kami berikan. Silakan Pak. Oke, terima kasih banyak Pak Winston Manuhuruk, SC, SAMSC, CE, CETL, PhD. Kita kebetulan Pak Winston sealiran manajemen keuangan. Jadi sealiran kita Pak. Bedanya cuman kalau Bapak dari Unpad, kalau saya dari Unsri. Bapak-bapak dan ibu-ibu peserta webinar yang saya hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ibu Iren dari Kementerian Koperasi dan UKM, kemudian Bapak Dr. Andes Hermansyah Kudro dari Dinas Koperasi dan UMKM Sumsel, Pak Dr. Muhammad Reza Falepi dari Kepala Bidang P2 Humas DJP Kanwil Sumsel dan Kepulauan Babel, kemudian tadi ada Prof. Adam dari Fakultas Ekonomi, kemudian Pak Waluyo dari DJP, kemudian MC tadi yang sangat antusias, sangat semangat, Lai Sahata Edi Pesitomorang dari IAI. Kemudian ada dari IAI, Sekjen IAI Sumsel, ada Pak Anton Indra Budiman. Baiklah Bapak Ibu, saya dapat materi akuntansi entitas. Nah, kalau depan usaha UKM, kalau ini entitas kecil, mikro, kecil, dan menengah. Saya mulai untuk share. Bagaimana slide saya kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan? Kelihatan Pak. Oke. Dari awal tadi saya mendengar dan saya sangat berbangga, berarti para pejabat yang memberikan sambutan tadi sudah ada blueprint untuk bagaimana pengembangan UMKM ke depan. Karena selama ini sudah 5 tahun saya berkecimpung dalam pembinaan UMKM, malahan di satu kota itu saya menjadi pembina UMKM di situ. Jadi kita punya kegiatan 2-3 kali setahun untuk membina UMKM di situ. Malahan kita sudah mempersiapkan sistem informasi akuntansi yang sederhana untuk UMKM yang ada di situ. Kebetulan kepala dinasnya itu kawan sama kuliah, jadi beliau minta khusus, untuk membina bagaimana UMKM yang ada di situ. Selaras dengan tujuan nasional yang ingin menaikkan UMKM itu kelasnya jadi lebih baik, saya ambil 2 logo ini, ada dari Kadin, UMKM naik kelas, kemudian ada dari satu grup NGO yang juga berusaha untuk
membina UMKM itu supaya naik kelas ke depan. Ini beberapa contoh foto dari UMKM yang punya produk yang sudah go internasional. Yang handmade ini, yang dibawa ini, saya pernah lihat ini dijual di Lafayette. Lafayette itu satu mall besar di Paris. Ada ini. Yang ini. Kemudian saya sehari-hari sebagai Ketua Tech Center dan penasehat IAI wilayah Sumsel. Hari ini saya akan membahas mengenai SAK EMKM. Di Indonesia, SAK, Standar Akuntansi Keuangan itu ada 4 secara garis besar. Yang pertama ada namanya Standar Akuntansi Keuangan saja, tanpa ada embel-embel di belakang. Itu digunakan untuk standar akuntansi bagi perusahaan-perusahaan yang sudah terdaftar di Bursa Efek. Setelah itu ada SAK Syariah. Ini bagi suatu industri yang terkait dengan syariah atau yang memenuhi kriteria syariah, dia harus pakai SAK Syariah, baik itu terdaftar maupun yang tidak terdaftar di Bursa Efek. Selain itu, pakai SAK etap. Namun SAK etap di awal-awal itu di dalamnya termasuk UMKM, entitas usaha menengah kecil dan menengah, itu jadi timbul permasalahan. Jadi menjeritlah UMKM pada saat itu, kita tidak bisa pakai SAK etap, sehingga sebagian besar UMKM itu tidak mampu untuk menyajikan laporan keuangannya dengan baik. Oleh sebab itu 2018 muncul SAK entitas mikro, kecil, dan menengah. Apa perbedaannya? Salah satu perbedaannya yang paling signifikan adalah kewajiban penyajian laporan keuangan. Kalau di SAK etap itu ada 5 laporan keuangannya, kalau di SAK EMKM hanya 3 saja. Nah, udah berkurang. Saya mulai tadi itu di depan menyajikan ada slogan UMKM naik kelas. Saya ambil pendapat dari mantan Direktur Excel, Pak Usnul Suhaimi, mengatakan bahwa ada 3 strategi yang bisa kita lakukan untuk membuat UMKM itu naik kelas. Pertama, pelatihan. Sudah banyak pelatihan diberikan oleh hampir setiap unit, ada dari pemerintahan, ada dari macam-macam. Pertanyaannya, apakah pelatihan-pelatihan itu ada evaluasi akhir atau ada kurikulum tertentu sehingga kadang-kadang pelatihannya itu tidak memberikan manfaat. Oke. Yang kedua, pendampingan. Pendampingan berarti sama dengan ada program sarjana yang pergi ke desa, mendampingi desa dalam menyusun APBDes. Pendampingan berarti akan ada orang, siapapun itu yang akan ke UMKM. Berarti akan butuh uang banyak. Kemudian ada program inkubasi. Lebih dari pendampingan seperti pembinaan yang langsung dilakukan di suatu tempat. Nah, tadi ada yang Pak Sahata kalau nggak salah tuh ada suatu namanya apa coaching klinik, apakah itu kalau di Bali namanya itu klinik usaha UMKM. Kalau di Bandung kalau nggak salah namanya itu galeri apa gitu atau sanggar gitu. Yang kita maksud adalah klinik UMKM apapun namanya, itu pembinaan UMKM seperti yang disebut oleh Pak Sahata tadi,
Misalnya kita bina sedalam 1 semester atau 1 tahun itu 100 atau 400 UMKM. Kita punya materi atau kurikulum. Nah, kurikulum yang bakal kita kasihkan supaya pembinaannya jelas, satu terintegrasi. Selama ini pembinaan itu hanya banyak terhadap pembinaan keuangan, termasuk pajak. Jadi kalau saya klasifikasikan pajak itu masih termasuk pembinaan keuangan. Tapi aspek lainnya gimana? Saya contohkan gini, aspek kesehatan atau higienisnya. Ada suatu masa beberapa tahun yang lalu, ada order kerupuk Palembang itu dari negara tetangga dalam jumlah yang banyak. Kerupuk Palembang itu dibuat oleh home industry, berarti masuk kriteria UMKM. Begitu mereka survei ke Palembang, lihat bagaimana proses membuatnya dan menjemurnya. Jemur kalau di atasnya itu menjemur kerupuknya, di bawah kan tanahnya becek-becek, Pak. Tanahnya kotor. Kalau kita pikir kan nggak masalah. Kan satunya di atas dijemur, di bawahnya becek nggak masalah, di bawahnya kotor nggak masalah. Mereka nggak mau, kata mereka higienisnya kurang. Nah itu contoh. Termasuk dengan UMKM yang banyak ke kuliner. Bagaimana masalah kandungan gizinya, bagaimana kebersihannya, dan lain sebagainya. Ada sentra kita di empek-empek yang ada di 26 UMKM. Itu sudah mendunia, negara tetangga juga banyak beli empek-empek di situ. Apakah kita pernah membina mereka tentang masalah kesehatan, kebersihan, dan lain sebagainya? Jadi yang saya maksud klinik ini, saya tidak memakai istilah yang 3, pelatihan, pendampingan, dan inkubasi, tapi klinik. Karena klinik ini bukanya 24 jam. Apa yang dimaksud oleh Pak Sahatanan tadi, kita ada di klinik semua. Di klinik itu ada bidannya, ada perawatnya, ada dokternya. Kalau dokternya kita dosen. Kemudian perawat, bidannya mahasiswa. Nanti kita set dalam mereka belajar kampus Merdeka, ada beberapa mata kuliah, misalnya perpajakan, audit, akuntansi keuangan, sistem informasi akuntansi. Nah, kita berikan ke UMKM semua. Supaya kenapa? Tujuan untuk menjadikan UMKM itu naik kelas bisa tercapai. Oleh sebab itu, tujuannya adalah untuk increasable. Saya contohkan, ada satu daerah di Sumatera Barat, itu kampungnya kampung rendang. Semua masyarakat yang ada di kampung itu membuat rendang. Orientasinya go international. Saya buat creating value for others. Di sana, nggak jauh dari kampung itu ada Kampung Padang Mengatas. Itu adalah pusat peternakan sapi. Sapinya langsung dijual ke kampung itu. Nggak perlu dikeluarkan lagi, nggak jual jauh-jauh lagi. Di sana, karena daerah dingin, cabai bagus. Cabai. Produksi cabai di kampung itu, di kabupaten itu, di kota itu, semua diambil oleh masyarakat kampung rendang tadi. Yang punya tanaman kayak jahe, lengkuas, macam-macam, jual ke kampung itu. Itu yang saya maksud, creating value for others. Jadi dengan majunya UMKM-nya itu akan memberikan nilai kepada semuanya. Sehingga semuanya bisa bertahan. Semuanya bisa berkembang. Dan mengadopsi sesuatu yang baru dari luar. Saya dulu nggak terbayang, saya orang Padang, kok bisa ya rendang itu bisa tahan sampai berbulan-bulan. Kalau dulu saya kalau dapat kiriman itu rendang itu paling-paling tahannya sampai 3-4 hari. Sekarang dijual secara internasional. Itu tidak rendang aja Bapak, ada bumbunya. Nah, kemudian kalau Bapak Ibu pernah ke Baron di Jogja, ke Kampung Baron, di sana itu produksi pertama yang paling utama itu adalah ikan. Ikannya ada dijual ikannya, ikan biasa. Ada ikannya yang dijual yang sudah dimasak, ada ikannya yang sudah dijual di proses industri yang sudah dikeringkan macam-macam. Kreatif. Sebenarnya
kalau kita berikan pencerahan, mereka tuh lebih kreatif. Ada satu desa menjadi binaan Unsri, Desa Kota Daro. Mereka menghasilkan telur asin, telur asinnya dengan tingkat kolesterol paling rendah. Karena telur asinnya diproses dengan dibakar, sehingga telur asinnya itu hitam. Nah, bukan telur asin seperti biasa. Seterusnya, auditable. Jadi waktu saya pembinaan terhadap UMKM yang ada di satu kota itu, mereka itu paham, tahu ada transaksi banyak. Tapi waktu ditanya buktinya apa? Yang dibuat. Makanya waktu itu kita mendesainkan bukti-bukti simpel, sederhana untuk mencatat atau merekod transaksi yang terjadi. Kalau di kampung-kampung, kalau Bapak Ibu mungkin dapat UMKM-nya yang di kota, itu biasanya sudah lumayan tertib. Kalau dapat yang di kampung-kampung, enggak. Kalau saya kebetulan dapatnya yang di kampung-kampung. Yang berikutnya, punya laporan keuangan yang memadai. Laporan keuangan itu bagi mereka mungkin agak sangat tinggi bahasanya. Bahasa rendahnya adalah mereka punya catatan keuangan. Sehingga waktu itu kami buatkan BKU, buku kas umum. Mencatat transaksi harian. Karena mereka tidak punya catatan. Yang berikutnya, traceable. Dikelola dengan baik. Kalau di koperasi itu sering-sering apa? Dana koperasi banyak diambil oleh pengurusnya. Nah, oleh sebab itu kita perlu membuat satu aturan yang berlaku secara umum. Salah satunya aturan yang terkait dengan penyajian laporan keuangan. Maka kita perlu SAK, entitas mikro, kecil, dan menengah. Penyampaian saya karena waktu dikasih oleh Pak Dr. Winston tadi hanya setengah jam, saya akan membahas yang kulit, tidak akan terlalu dalam. Karena sebagian Bapak Ibu mungkin juga sudah ada yang memahami secara menyeluruh, apalagi yang di KAP. Tapi kalau KAP kemungkinan audit ke MKM belum. Biasanya itu yang ke sini adalah KJA, Koperasi Jasa Audit. Kantor Jasa Audit. Oke. Mengapa SAK MKM itu diperlukan? Karena SAK etap yang sudah ada di sebelumnya yang digunakan untuk selain perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek dan berbasis syariah, itu terlalu berat. Karena kenapa? Keterbatasan SDM yang dimiliki oleh UMKM tidak memungkinkan untuk pakai etap. Sedangkan yang EMKM sendiri yang begitu simpel itu juga masih belum sanggup UMKM di level tertentu. Kalau UMKM yang sudah mengarah ke kecil dan menengah mungkin bisa. Tapi UMKM yang di mikro cuman satu orang bisa membuat catatan itu semua, rasanya sulit. UMKM punya akses ke dunia perbankan dan lembaga lainnya, tapi waktu mengajukan ke bank ada persyaratan-persyaratan tertentu yang mereka mulai atau tidak bisa memberikan persyaratan. Kenapa tadi waktu pembinaan tadi saya katakan lebih baik terpusat apakah di universitas, nanti kami bersedia dengan kalau saya bilang kalau pendampingan di satu kota itu, Bapak Ibu jangan malu-malu untuk memanggil saya, untuk menelpon saya, untuk membantu Bapak Ibu dalam hal penyusunan laporan keuangan dan gratis, nggak bayar. Tapi apa kata Pak Sahata tadi, bilang kita udah siap, tapi UMKM-nya nggak mau telepon saya. Padahal jarak dari sini ke tempat itu sekitar hampir 100 kilo. Nggak masalah. Karena saya berpikir kalau kita bisa memperbaiki
memberikan ilmu, kenapa tidak? Itu kan amal bagi kita. Nah di klinik tadi juga begitu nanti Pak Sahata, nggak ada bayaran. Karena kami sebagai dosen kalau pengabdian kan dapat dana pengabdian. Mahasiswa ikut terlibat, mereka mengambil mata kuliah di dalam kegiatan itu. Kan udah simbiosis mutualisme. Apa kata Pak Sahata tadi, tinggal dari dinas atau kementerian yang mengharuskan seperti itu, kami akan terima. Siap. Kami sudah menginisiasi untuk pembentukan klinik usaha UMKM dan wirausaha pemula. Karena wirausaha pemula ini perlu juga dibina Bapak Ibu. Oleh sebab dan amanat dari Undang-Undang 2013 harus melakukan pencatatan sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum. Ini nggak perlu saya ulangi. Ini juga tadi sudah sebagian besar disampaikan. Ruang lingkup dari SAK EMKM itu adalah pertama untuk yang usaha mikro, kecil, dan menengah yang syarat tadi. Kemudian suatu entitas itu bisa memilih ke SAK etap kalau sudah 2 tahun, setidak-tidaknya sudah 2 tahun, dan untuk bisa memakai SAK EMKM itu ada semacam pengesahan bahwa usaha ini seperti tadi dari Pak Hermansa bilang nanti akan ada big data tentang UMKM supaya ada suatu UMKM mengklaim diri UMKM padahal seharusnya sudah keluar dari UMKM. Nah, jadi ada pengesah bahwa perusahaan itu sebagai yang UMKM. Nah, Bapak Ibu, permasalahannya itu ada di nomor 2. Pertama, dimulai dari dasar akrual. Saya pernah menjadi coaching untuk pemenang juara 1 wirausaha pemula Sumatera Selatan. Itu program dari salah satu bank BUMN yang akan bertanding di level nasional. Yang UMKM ini mengangkat tema usahanya adalah budaya lokal, yaitu penggunaan songket. Penggunaan songket itu dikreasikan dengan bahan lain. Kita nggak bisa, saya bilang waktu itu, kamu harus punya kreativitas, songketnya, kalau dibuat jadi baju, kemudian bajunya dipakai oleh laki-laki, rasanya agak susah. Akhirnya saya berikan desain, songket itu hanya dikasih 1 baris di depan, songketnya. Yang lain bahannya bahan biasa dengan bahan yang berkualitas. Harganya bisa sampai 2,5 juta. Harga 1 bajunya itu. Itu dipertandingkan, akhirnya dia menang di Sumsel dan masuk ke Jakarta. Setelah saya cek ke laporan keuangannya, yang buat laporan bulanannya, saya langsung kaget. Saya bilang, kebetulan dia memang dari Fakultas Hukum, alumni Fakultas Hukum. Masalah keuangan berarti kan belum mengerti benar. Tapi nggak apa-apa kata saya, nanti saya kasih komen. Kalau data ini kamu bawa ke Jakarta, sampai Jakarta nanti kamu pasti nggak menang. Karena kenapa? Bermasalahnya di C, konsep entitas bisnis. Kita bisa bayangkan Bapak Ibu, bagaimana seorang ibu yang punya usaha membedakan antara usaha dengan pribadinya. Padahal yang anak yang saya coaching ini, dia sudah punya tempat untuk menggelar usahanya. Tapi katanya, ini rumah saya sendiri loh Pak, itu adalah garasi di rumah. Oke, nggak masalah. Listriknya dari mana? Ambil dari listrik rumah. Dan seterusnya, dan seterusnya. Tapi waktu kita cek ke dalam laporannya,
tidak ada biaya sewa dan lain sebagainya. Sehingga kelihatan labanya besar. Karena mungkin jurinya mungkin nanti salah satunya ada orang akuntansi atau yang mengerti akuntansi. Begitu dilihat laporannya pasti akan aneh. Karena kenapa? Ya, gaji dia sebagai direktur atau sebagai pemilik tidak ada keluar gajinya sebagai pemilik dan lain sebagainya. Jadi konsep entitas itu akan sangat susah menjelaskan kepada entitas menengah, mikro, kecil dan menengah. Iya Pak, ini usaha saya. Iya, tapi Bapak Ibu harus pisahkan mana duit, mana kegiatan dari seksi usaha, mana kegiatan atau duit dari pribadi. Jangan digabung. Kalau digabung, nah sasaran Pak Waluyo untuk mengenakan pajak dan lain sebagainya akan bermasalah. Karena ini duit saya, pendapatan saya, ngapain saya laporan? Kemarin bulan Desember kita melakukan pelatihan perpajakan untuk UMKM, mitra binaan dari suatu instansi. Muncul kalimat itu, Pak, saya takutnya Pak, kalau saya datang ke Bapak ini, kemudian nanti dikasih tahu pendapatan saya dari usaha, nanti dikenain pajak Pak. Itu pendapatan saya sendiri loh Pak. Ya, jadi kan antara pendapatan dia secara pribadi, pendapatan usahanya itu tergabung. Nomor 3 itu paling susah. Nomor 1 gimana? Sepertinya juga paling susah. Konsekuensi dasar akrual ini kan akan berimbas kalau pengenaan pajaknya berdasarkan laba, kan akan berimbas ke laba. Jadi kalau terima duit hari ini untuk jasa 2 bulan ke depan, yaitu pendapatan saya. Nah kalau di dasar akrual kan enggak, karena itu dihutang. Berarti catatan-catatan yang ada itu mesti harus di-adjust, disesuaikan. Di materi ini bagaimana pengadjustan ke belakang-belakang itu ada saya buat karena slide-nya itu banyak banget. Tapi yang akan saya jelaskan yang utamanya di bagian ini. Pak Mukhtar. Ya. Kelihatannya slide Bapak tidak jalan. Jadi maaf. Baru slide yang pertama. Oke, sorry. Muncul terus ya. Terus yang kedua, Pak Mukhtar, ini mohon maaf nih. Ya. Waktu kita tinggal sedikit, kalau bisa Pak Mukhtar bisa menyampaikan pokok-pokoknya supaya nanti kita bisa ada waktu tanya jawab Pak Mukhtar. Terima kasih Pak. Oke. Dasar akrual itu menyebabkan akan terjadi nanti penyesuaian, jurnal-jurnal penyesuaian atas transaksi yang ada di UMKM tersebut. Kemudian kelangsungan usaha, makanya kita perlu klinik tadi untuk membina supaya keberlangsungan usaha ini, perusahaan ini tetap berlanjut. Kita inginnya seperti itu. Dan tidak hanya berlanjut, tapi juga naik kelas. Laporan keuangannya yang lengkap itu hanya 3. Pertama laporan posisi keuangan yang dulu namanya neraca, kemudian laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Hanya itu, hanya 3. Kalau di SAK etap ada 5. Berikutnya kebijakan akuntansi. Nah, di dalam kebijakan akuntansi ini untuk pengakuan-pengakuan tetap merefer kepada prinsip akuntansi yang berlaku umum. Apa yang disebut dengan piutang, bagaimana menyajikan piutang, apa disebut dengan kas, bagaimana menyajikan kas, itu juga sama dengan konsep akuntansi biasa. Yang bedanya di awal tadi aja, yaitu laporan keuangan. Aset liabilities juga demikian. Apa yang disebut dengan aset berarti sumber ekonomi yang dimiliki oleh suatu entitas yang bisa memberikan manfaat di masa yang akan datang, itu adalah aset. Dari manapun sumbernya, bisa itu berupa donasi atau hibah dari pemerintah atau pihak-pihak lain, itu harus diakui sebagai aset. Di prakteknya mereka-mereka itu begitu ada hibah itu diakui sebagai aset pribadi, bukan aset usahanya. Jadi waktu membuat laporan keuangannya akan bermasalah. Kemudian penyusutannya juga demikian. Persediaan juga bagaimana penganggurannya, karena ada beberapa
UMKM itu yang industri atau dagang, sehingga kebijakan persediaan itu tetap merefer kepada prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum sesuai dengan definisi pengukuran dan pengakuan terhadap suatu akun. Yang lain juga begitu, investasi. Jadi yang belakang ini sekali lagi Pak Winston, saya jelaskan yang tadi depan saja, yang membedakan. Yang lain itu hampir sama dengan aturan akuntansi yang biasa, sehingga lebih banyak sebaiknya nanti kita bersifat tanya jawab. Karena kalau secara detail mau jelaskan, di sini ada KAP, nanti saya dibilangin apa tuh, sudah tahulah gitu KAP tentang prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum itu. Itu demikian aja Pak Winston. Yang lengkap materinya di slide ini sampai ke belakang sudah saya sebutkan. Gitu. Terima kasih Pak Winston. Terima kasih Pak Mukhtarudin atas materi yang sudah disampaikan. Kami berharap para peserta webinar bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Pak Mukhtarudin ya. Kami menyadari bahwa materi ini memang cukup banyak ya Pak Mukhtarudin, jadi memang belum sempat disampaikan secara langsung semuanya, tapi slide-nya nanti bisa diminta di panitia, nanti bisa dibaca lebih lengkap lagi. Nanti hal-hal yang masih kurang paham atau yang ditanyakan nanti bisa ditanya panjang lebar kepada Pak Mukhtarudin. Pak Mukhtar nanti masih tetap bersama dengan kita. Ya. Sementara kita masuk dulu ke sesi yang kedua. Baiklah, para peserta webinar, kita akan masuk ke sesi yang kedua, yaitu penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Waluyo SE.MA. Beliau akan menyampaikan materi tentang aspek perpajakan dan sosialisasi Undang-Undang HPP serta PPS. Sebelumnya kami akan bacakan CV dari Pak Waluyo SE.MA. Beliau saat ini menjabat sebagai penyuluh pajak ahli madya di Kanwil DJP Sumsel dan Kepulauan Bangka Belitung. Dan pendidikan yang ditempuh oleh Pak Waluyo, beliau lulusan daripada Sekolah Tinggi Akuntansi Negara, lulus tahun 98, dan S1 Studi Pembangunan dari UNPAD. Ini rupanya satu alumni dengan saya juga nih. Dan S2 dari Magister Ekonomi UNPAD tahun 2006. Baiklah Bapak Ibu, kita akan mendengarkan penyampaian materi yang akan disampaikan oleh Bapak Waluyo. Silakan Pak, layar dan waktu kami berikan ke Pak Waluyo. Baik, terima kasih Pak Winston dan hadirin semua. Bagaimana suara saya terdengar dengan jelas? Apa terputus-putus? Jelas Pak. Ya? Jelas ya. Terima kasih sekali lagi, dan yang kami hormati para hadirin semua yang tadi sudah menyampaikan materi, khususnya Pak Imut ya, saya panggil Pak Imut ya, Pak Mukhtarudin. Kemudian juga Pak Winston sebagai moderator, Pak Sahata, dan Bapak Ibu yang lainnya. Alhamdulillah wa syukurillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pada kesempatan ini, mengingat waktu yang diberikan 30 menit, materi yang diamanahkan itu cukup menarik dan menantang, yaitu tentang Undang-Undang HPP, kemudian insentif UMKM, ada PPS juga ya. Tapi kami coba untuk menyampaikan sejelas mungkin, walaupun dalam waktu yang singkat. Kami bisa meng-share ini ya, share materi ya, share doc, mohon maaf, kami akan share doc. Oke, mana ya? Apakah sudah nampak di layar, Bapak Ibu semua? Sudah ya. Kami berikan judul Undang-Undang UU HPP. Ini UU HPP. Belum keluar, Pak. UMKM. Nah, ini globalnya ya. Nanti di dalamnya kita coba bahas berikutnya. Melangkah. Maka yang pertama akan disampaikan adalah tentang bagaimana APBN 2021 yang diamanahkan kepada Direktorat Jenderal Pajak
yaitu kurang lebih 1.743,6 triliun, yang dimana terdiri dari pajaknya adalah 1.444,5 triliun. Ini alhamdulillah dengan izin Allah dan usaha keras dari semua pihak, dukungan dari seluruh stakeholder, baik dari masyarakat wajib pajak, konsultan pajak, akademisi, dan semuanya, kami mengucapkan apresiasi yang setinggi-tingginya. Target yang dikenakan kepada kami dapat kami lampaui 102% secara nasional, dan secara kami di JP Sumsel Babel pun sama. Alhamdulillah kami mencapai target amanah yang diberikan kepada kami 15,4 triliun, kami bisa sampaikan 15,7 triliun. Terima kasih sekali lagi, apresiasi yang besar, dukungan dari semua pihak, kami sampaikan terima kasih yang seikhlas-ikhlas dan setulus-tulusnya. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, pendapatan sebesar ini ternyata terdiri dari bersihnya dari perpajakan ada 1.229,6 triliun targetnya ya, yang tercapainya 1.279 triliun. Jadi secara nasional kita meningkat kurang lebih 19% perpajakan di tengah kondisi pandemi. Alhamdulillah amanah yang diberikan pada kita secara nasional bisa terpenuhi. Dan Bapak Ibu semua yang berbahagia, dari tadi 1.200 sekian triliun itu digunakan untuk belanja. Nah, belanja pemerintah kita, APBN kita ada 2.750 triliun. Jadi ini adalah kondisi kondisi yang ya sebenarnya menarik ya. Defisit yang luar biasa. Walaupun dalam kondisi pandemi ini itu dibolehkan ya 3% lebih defisitnya. Tapi nanti setelah kondisi mulai tahun ini tidak boleh lebih dari 3% lagi defisitnya. Mudah-mudahan ke depan tahun depan kita bisa mempertahankan bahkan meningkatkan penerimaan dari sisi perpajakan. Amanah yang diberikan kepada kita nanti bisa terpenuhi lagi tahun 2022. Mudah-mudahan dengan kondisi yang lebih baik lagi ya. Tapi tentu ini juga menjadi tadi saya menangkap ada kekhawatiran sendiri ya, baik dari kepala dinas yang mewakilinya tadi, mau kepala dinas perdagangan ya, UMKM ya, Koperasi UMKM dari provinsi, maupun dari para UMKM mungkin ya, kekhawatiran ini berarti nanti dikejar-kejar lagi pajaknya nih. Mohon maaf, ini nanti kita coba akan sampaikan ya, bahwa jangan sampai ada kekhawatiran tersebut ya. Nanti kita coba lihat belanja kita 2.750 triliun untuk tahun lalu, ada defisit. Tahun depan pasti lebih besar karena untuk masih tetap dalam kondisi pandemi. Nah, agar kita memahami juga bahwa ternyata ya namanya pajak yang Bapak Ibu bayarkan atau pungut atau potongkan, ternyata kembali ke masyarakat itu memang secara faktual tidak secara langsung ya. Ini juga mafhum. Namun bila kita lihat lagi Pak Waluyo suaranya yang mute itu Pak Waluyo. Suara Pak Waluyo. oh iya Allah. Ya, sudah ya. Oke. Baik. Lanjut aja Pak. Lanjut Pak ya. Silakan lanjut Pak. Ya, baik, dari 1 juta uang pajak yang dikumpulkan ini gambaran umumnya bahwa ini disalurkan ke berbagai aspek, dan ini bukan ilusi, bahkan halusinasi, tapi ini faktanya seperti ini. Bahkan untuk ketika kondisi pandemi ini, memang sektor kesehatan banyak sekali menerima alokasi uang dari APBN, khususnya dari perpajakan. Selain insentif-insentif yang telah dirasakan dan akan kita sampaikan juga khususnya untuk UMKM. Baik, berikutnya adalah ini. Kenapa kita sebelum bicara ke UMKM? Menurut data dari BPS ya, kurang lebih 61% itu PDB kita itu disumbang oleh UMKM. Ini luar biasa. UMKM punya peran yang luar biasa dalam produk domestik bruto kita. Tahun 2018 ya, 2019, 2000 kesini tentu akan kira-kira sama lah seperti itu, bahkan lebih ya. Dan
potensi yang luar biasa dari sisi UMKM untuk berusaha menggerakkan ekonomi. Belum kita juga lihat ketika 2019 sebelum pandemi itu kurang lebih ada 60 juta lebih UMKM yang terdaftar. Tadi sampai berapa 70 jutaan ya tadi kalau menurut dari Kementerian Perdagangan. Dan 60%-nya adalah perempuan yang lucu. Ya, bukan lucu, ini menarik sekali. 60% dari UMKM kita tuh banyak ini kan oleh perempuan ya, digawangi oleh para perempuan, para emak-emak yang luar biasa perjuangannya gitu ya. Kemudian juga dari UMKM tadi banyak yang menginvestasikan. Jadi setelah dia punya penghasilan, mereka juga langsung menginvestasikannya. Banyak dari pembeli ori atau SBN ya, surat berharga negara ini dari kalangan perempuan UMKM. Ini luar biasa. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, dan bagaimana sih Direktur Jenderal Pajak khususnya dan Kementerian Keuangan dalam mendukung UMKM yang tadi menggeliat, yang menguasai hampir 60% lebih PDB kita gitu ya. Tadi sudah disampaikan secara umum oleh Pak Riza bahwa ada pertama tarifnya, tarif perpajakan bagi UMKM itu adalah diturunkan, turunnya 1% final dari bruto menjadi 0,5%, only 0,5%. Ini sebelum undang-undang HPP ya, ini sebelum undang-undang HPP, ini diturunkan menjadi 0,5%. Nanti ketika undang-undang HPP kita akan lihat perubahannya. Jadi Bapak Ibu yang berbahagia, Direktur Jenderal Pajak concern dengan UMKM, walaupun nanti lihat secara grafik penerimaan perpajakan dari UMKM itu menurun dari tahun ke tahun, dan itu tidak ada masalah bagi Direktur Jenderal Pajak dalam artian akan ada trade off-nya, walaupun menurun di satu sisi untuk UMKM, di sisi yang lain mungkin PPh-nya turun tapi PPN-nya naik dan seterusnya. Baik Bapak Ibu, kami lanjutkan. Dan PP 23 tahun 2018 ini memberikan angin segar bagi para UMKM yang beromset 4,8 miliar setahun ke bawah ya. Di bawah 4,8 miliar. Emang definisi UKM ini berbeda-beda tiap instansi. Namun kami berpegang di pajak khususnya itu 4,8 miliar patokannya gitu ya. Di bawah itu termasuk UKM. Tapi kalau di PP nomor 7 2021 itu namanya UKM itu ada di ultra mikro, kecil dan mikro. Itu dilihat dari selain modal juga omsetnya. Ada yang 1 miliar, 5 miliar itu berbeda ya. Tapi kita fokus kalau di Direktorat Jenderal Pajak yang namanya UKM itu adalah 4,8 miliar keywordnya 4,8 miliar. Kalau di bawah itu itulah UMKM, baik orang pribadi maupun badan. Oke. Nah, di Undang-Undang HPP, Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 yang disahkan tanggal 29 Oktober 2021 yang untuk pajak penghasilan berlaku 1 Januari 2022 atau tahun pajak 2022 ya, berarti 1 Januari 2022. Itu bagi UMKM ini luar biasa. Jadi bagi orang pribadi yang peredaran brutonya tertentu PP 23 tadi ya, yang 4,8 miliar ke bawah, di bawah 4,8 miliar, nanti dia peredaran bruto sampai dengan 500 jutanya dalam setahun tidak dikenai PPh. Jadi ada, kalau di orang pribadi ada nama PTKP, penghasilan tidak kena pajak. Ini bagi WP UMKM ada PTKP-nya 500 juta. Jadi kalau penghasilan dia sampai dengan 500 juta setahun, maka dia tidak dikenai PPh. Kalau sebelumnya itu ditanggung pemerintah, sekarang tidak dikenai PPh. Di Undang-Undang Pasal 7 ayat 2A itu ya. Nah, jadi ini bagi UMKM tentu angin segar ya, pasti, karena bagi UMKM yang baru-baru itu ya, seperti pengrajin-pengrajin atau yang industri rumah tangga, pengeredaran bruto sampai dengan 500 juta setahun, kalau dia mengikuti termasuk PP 23 mempunyai surat keterangan, ya tentu dia tidak dikenai PPh tuh, PPh-nya 0 gitu ya. Oke, ini di Undang-Undang HPP nomor 7, Undang-Undang nomor 7 tahun 2021. Ini jelas clear di pasal 7 ayat 2. Kemudian, aduh, kenapa macet nih? Ya. Nah, ini ilustrasinya. Bisa contoh Nyonya A, dia pengusaha kelontong tahun 2022.
Penghasilannya 100 juta per bulan. Pak Waluyo, Ya, screen-nya nggak ada tuh. Screen Pak Waluyo itu nggak ada. screen-nya nggak jalan ya? Nggak ada di screen-nya. Nggak ada. Nggak. Waduh. Slide show-nya nggak ada slide show-nya. Di sini Share screen-nya belum. Kayaknya belum di share screen, Pak. enggak, di sini ada, Pak. Ada ya, ya sudah. Ya, nggak apa-apa. Udah, Pak. Ya, udah. Lanjut aja ya. Lanjut. Saya sudah screen di tempat saya muncul di layar saya muncul share screen-nya. Baik untuk orang pribadi, selain tadi 500 juta orang UMKM, 500 juta orang penghasilan sampai dengan 500 juta ya orang pribadi UMKM, dia di pasal 7 ayat 2A itu tidak dikenakan PPh sama sekali. Ada juga perubahan lapisan penghasilan di Undang-Undang HPP itu yang dulu 0 sampai 50 juta 5%, sekarang layarnya itu 0 sampai 60 juta. Jadi bagi yang pasal 17 ya tidak dengan PP 23 penghitungan orang pribadi penghasilannya itu setelah dikurangi PTKP, maka dulu 0 sampai 50 juta PKP-nya itu 5%. Sekarang 0 sampai 60 juta 5%-nya. Dan seterusnya 60 dan ini tidak berubah dan ditambahkan yang lebih dari 5 miliar dia 35%. Oke. Bapak Ibu, kemudian yang berikutnya adalah adanya program dari Kementerian Keuangan, lebih khusus Direktorat Jenderal Pajak yang sudah berjalan namanya Business Development Service. Ini BDS ini sudah mulai sejak tahun 2018. Kalau gampangannya itu seperti CSR-nya di perusahaan-perusahaan besar suka ada CSR ya. Kalau di JP namanya Business Development Service, yaitu strategi pembinaan wajib pajak UMKM dalam mendorong pengembangan usahanya. Scale up namanya. Tadi yang disampaikan oleh Pak Imut juga ya, menaikkan skala. Nah, di JP ada program BDS, Business Development Service, yang dia mendorong UMKM itu agar naik skalanya naik gitu ya, atau scale up ya. Dan ini berupa pendampingan. Nah, tentu tidak sendirian, bekerja sama dengan rumah kreatif BUMN, bekerja sama dengan universitas, tech center, ini dilakukan. Juga yang terakhir adalah Kementerian Keuangan juga sekarang sedang akan meluncurkan namanya Sekretariat Bersama UMKM ya, Sekber Pelayanan kepada UMKM, di mana di sini nanti UMKM bisa mendapatkan untuk insentif-insentif dari bukan hanya pajak, bea cukai kalau untuk ekspor impor, kemudian ada dengan kredit KUR, KUR yang disalurkan oleh perbendaraan, kemudian juga apabila akan melelang dengan Direktorat Jenderal lelang kekayaan negara, lelang kekayaan negara, itu nanti bisa melalui Sekretariat Bersama Kementerian Keuangan yang di Sumatera Selatan, insya Allah tanggal 8 Oktober akan diresmikan. Jadi nanti UMKM di Sumatera Selatan, di Palembang dan sekitarnya, ketika ingin membutuhkan apa yang terkait dengan proses bisnisnya yang terkait dengan ekspor impor, kemudian perpajakan, pembukuan, kemudian juga perizinan, khususnya yang dalam dikelola Kementerian Keuangan, maka nanti bisa mendatangi satu tempat namanya Sekber, Sekretariat Bersama di GKN, Gedung Keuangan Negara Jalan Ahmad Rifai. Itu nanti ke depan ya, insya Allah tanggal 8 Februari ini. Dan Bapak Ibu yang berbahagia, berikutnya adalah sedikit tentang UMKM penerimaan perpajakannya dari yang tadi saya sampaikan menurun dari tahun ke tahun. Ya, tidak masalah. Maksudnya menurun adalah pajak penghasilan yang yang dibayarkan oleh UMKM itu dari tahun ke tahun menurun, dan ini normal sebenarnya karena UMKM diberikan insentif yang banyak. Selain tadi wajib PPh-nya itu untuk tahun 2022 itu ditanggung pemerintah sampai dengan 500 juta, mulai tahun 2018 itu cuma 0,5% dari omsetnya, gitu.
otomatis yang tadinya berdasarkan tarif progresif pasal 17 Undang-Undang PPH dari sejak 2016 kemudian sampai yang 1%, kemudian 2018 yang 0,5% sampai dengan sekarang, tentu itu akan ada penurunan dari tidak menjadi persoalan yang besar tentunya. Nah, mudah-mudahan tapi dengan pendampingan ini nanti ke depan, kami berharap juga ada semacam sinergi dalam artian pemahaman bersama. Jadi UMKM tidak ketika ada perpajakan tidak merasa takut juga. Kami juga menjadikan UMKM sebagai mitra. Oke, itu untuk UMKM, Pak ya. UMKM saya pikir insya Allah banyak sekali insentifnya khususnya di Undang-Undang HPP ini yang telah yang telah diatur itu ya. Dan ini mudah-mudahan dengan webinar ini bisa lebih tersampaikan sosialisasinya ya. Kemudian sedikit tentang program pengungkapan sukarela. Jadi dalam Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, kalau secara umum itu mirip dengan Omnibus Law ya, apa bacanya? Omnibus Law ya. Jadi di dalamnya itu, kalau dulu Undang-Undang PPH itu terpisah dengan Undang-Undang KUP, dengan Undang-Undang PPN masing-masing dia. Nah sekarang di Undang-Undang HPP ini, di dalamnya ada klaster-klaster. Jadi Undang-Undang Nomor 7 2021 itu tentang harmonisasi peraturan perpajakan, di dalamnya ada klaster KUP, ada klaster PPN, ada klaster PPH, ada juga PPS atau program pengungkapan sukarela, ada cukai, ada karbon dan seterusnya. Bapak Ibu yang berbahagia, terkait dengan program pengungkapan sukarela ini, ya sedikit saya sampaikan bahwa ini adalah kebijakan dari pemerintah, khususnya dari Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Pajak, yang memberikan kesempatan kembali kepada para wajib pajak yang belum mengungkapkan hartanya di SPT tahunannya. Yang kita tahu bahwa defaultnya SPT tahunan itu dalam Undang-Undang PPH, dia itu harus jelas, benar, dan lengkap. Itu tidak ada nodap, sudah kita pahami semua. Itu harus jelas, benar, dan lengkap. Namun tidak menutup kemungkinan ada sesuatu yang memang belum terlaporkan. Bisa jadi karena tidak tahu atau karena kurang informasi sampai kepadanya, sosialisasi kami belum nyampe, dan seterusnya. Diberikan kesempatan oleh pemerintah untuk pertama dulu tahun 2015 adanya Undang-Undang Tax Amnesty atau Undang-Undang Nomor 11 tahun 2015 ya, Undang-Undang TA terkenal dulu ya, dengan istilahnya ungkap, tebus, lega. Karena kalau mengikuti tax amnesty maka dia tahun pajak 2015 ke belakang tidak bisa diutik-utik lagi oleh perpajakan. Kecuali oleh instansi lain yang dia emang punya data sendiri ya, pidana yang lain. Tapi kalau perpajakan tidak bisa. Tidak bisa diutik lagi, sudah inkrah. Lebih begitu ya. Namun setelah tax amnesty itu ternyata masih ada, ketika dilihat data-data masih ada wajib pajak yang bahkan sudah mengikuti tax amnesty, hartanya masih ada yang belum diungkap. Apalagi yang tidak ikut tax amnesty. Nah, dia berikan kesempatan untuk mengungkap juga. Nah, inilah namanya PPS, namanya Program Pengungkapan Sukarela. Kenapa harta yang diungkapkan? Karena harta itu adalah secara umum ya, secara umum ada gambaran real dari penghasilan. Jadi nggak mungkin ada harta kalau nggak ada penghasilan. Penghasilan bukan hanya duit ya, dalam Undang-Undang KUP namanya penghasilan tuh, saya yakin teman-teman IAI, teman-teman konsultan yang hadir di sini sudah paham tambahan kemampuan ekonomis yang diperoleh dari mana saja gitu kan, berupa apa saja, yang penting ada tambahan kemampuan ekonomi itu adalah penghasilan. Maka kenapa itu harta dijadikan sebagai gambaran umum dari penghasilan. Nah, bagi yang belum Pak Waluyo. Ya, Pak. Ini materi Pak Waluyo tidak tampil tadi. Kita coba tampilkan tapi tidak lengkap mengenai PPS ini, belum ada di kita. Iya. Bisa ditampilkan? Saya sudah tampilkan Pak, di layar saya sudah tampil di layar ini. Karena ini kok share doc-nya nggak, bingung juga sih. Jadi di layar kami sudah tampil Pak. Di kami sudah tampil, entah kenapa nggak muncul di tempatnya Bapak. Saya bingung. Jadi di kita semuanya ini tidak ya? Tampil, Pak Waluyo. Oh, gitu ya. Mungkin benar Pak Waluyo. Dilakukan share screen mungkin, Pak. Sudah Pak, sudah share screen.
Atau gini ya, saya ulang lagi kali ya. Gimana? Ulang lagi, Pak. Full screen, nah, share screen-nya. Sudah muncul, Pak? Starting. Sebentar Pak, masih proses ini. Ini baru muncul Pak. Tadi di komputer Bapak muncul, di layar kita enggak muncul Pak. Ini ya Pak ya, Bapak Ibu yang berbahagia. Ya silakan Pak, dilanjut. Ya, kayaknya koneksinya tiba-tiba putus untuk layarnya. Baik, tadi disampaikan bahwa program ini, program PPS atau pengungkapan program pengukuhan sukarela atau voluntary disclosure program itu ada kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2015 yaitu Undang-Undang TA. Makanya di sini nanti ada kebijakan 2 dan kebijakan 1 dan 2. Jadi PPS ini mengakomodir bagi peserta TA yang masih ada hartanya yang belum diungkap di SPT, silahkan diungkap dengan membayar PPh final yang telah ditentukan 6, 8, 11. Tapi kalau bagi wajib pajak yang wajib pajak yang belum mengikuti atau tidak mengikuti tax amnesty, maka dia bisa tetap mengikuti mengungkapkan hartanya dengan melaporkan di SP tahun 2020 harta yang diungkap yang belum disampaikan di SPT 2019 ke belakang. Dengan membayar PPh final 12, 14, 18%. Apa keuntungannya? Tentu setelah mengikuti PPS tahun 2020 ke belakang, 2019 ke belakang itu tidak akan diterbitkan ketetapan pajak. Artinya dari sisi ketetapan pajak tidak akan diterbitkan lagi, sudah hampir mirip dengan TA, tapi kalau TA itu pengampunan, dia sama sekali tidak ada lagi yang diterbitkan. Nah, untuk PPS ini itu masih bisa diterbitkan untuk pidana perpajakan. Jadi kalau peserta program pengelolaan sukarela ini terindikasi ada pidana perpajakan, walaupun ikut PPS masih tetap bisa dipidanakan lah, kurang lebih begitu ya. Tapi kalau TA dulu tidak. Kalau TA tidak, tax amnesty pidana pun tidak, ya gitu ya. Itu salah satu beda utamanya. Bapak Ibu yang berbahagia, tentu ada konsekuensi juga bagi yang tidak ikut. Pak, kalau saya tidak ikut gimana gitu ya. Tidak ikut program pengungkapan sukarela. Artinya yang diberikan oleh Direktorat Jenderal Pajak, kemudian kepada pemerintah pada umumnya untuk disilahkan untuk mengungkap dengan sukarela harta yang dulu belum diungkap. Kalau ini bukan pengampunan dosa ya, artinya pengungkapan dengan sukarela silahkan. Kalau tidak, ya tentu ada konsekuensinya. Konsekuensinya kalau tidak, bagi peserta TA tentu ada sanksi. Bagi yang tidak ikut ada sanksi juga. Namun sanksinya emang berbeda. Bagi wajib pajak yang tidak mengikuti program ini dan nanti ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, baik melalui pemeriksaan, penelitian atau melakukan pengawasan, maka dia akan ditemukan harta atau penghasilan yang tidak dilaporkan, dia akan dikenakan PPh itu sesuai dengan Undang-Undang TA bagi peserta TA, 25% bagi badan, 30% untuk orang pribadi, dan 12,5% untuk orang tertentu, ditambah sanksi 200% bagi peserta TA yang ternyata masih ada harta yang belum diungkapkan, tapi dia tidak mengikuti program PPS. Bagi yang tidak ikut TA dulu, tidak ikut PPS, tidak ikut program ini, dan ternyata ada harta yang ditemukan oleh Direktorat Jenderal Pajak, maka dia akan dikenakan tarif progresif PPh dengan sanksi kurang lebih 1% per bulan, kurang lebih begitu. Jadi ini akan merugikan itu bagi Bapak Ibu semua. Jadi kami di sini mengimbau silahkan, dan sampai dengan kemarin di Sumatera Selatan ini sudah ada 177 wajib pajak yang mengikuti program PPS ini dengan PPh yang dibayarkan kurang lebih 14,7 miliar ya. Jadi sudah lumayan banyak juga baru beberapa hari yang mengikuti program ini.
Begitu mungkin Bapak Ibu tentang PPS, dan ini ada batas waktunya. Tadi ada tarif yang 6%, 8%, ada 11%. Jadi pengupahan harta ini bisa dalam dan bisa luar negeri. Kalau yang dari dalam negeri, kalau dari luar negeri, maka dia bisa juga cuma deklarasi saja, menyampaikan, oh kami dideklarasikan saja, saya punya harta di sana yang belum dimasukkan SPT. Nah itu tarifnya adalah kalau untuk yang peserta TA dia 11%. Tapi kalau dia direpatriasi ke Indonesia, kemudian direpatriasi saja, maka dia 8%. Tapi kalau tidak hanya direpatriasi lalu diinvestasikan, maka dia 6% tarif PPh-nya, gitu ya. Nah, untuk dalam negeri, kalau dia dideklarasikan, dia cukup bayar PPh finalnya 8%. Kalau hanya kemudian diinvestasikan kepada sumber daya yang terbarukan atau TDE, itu 6%. Nah, kalau yang bukan peserta TA, tarifnya lebih tinggi, ya. Tarifnya lebih tinggi. Nah, maaf. Untuk yang bukan peserta tax amnesty, dia mengikuti program TA, hartanya dari luar negeri, hanya deklarasikan saja, maka dia bayar 18% untuk PPh finalnya. Bagi yang dalam deklarasi kemudian repatriasi 14%. Jadi lebih tinggi daripada peserta TA ya tarifnya bagi pengikut program PPS pengikut kebijakan 2 atau skema 2 ini. Bapak Ibu yang berbahagia, nanti kita lebih dalam lagi dalam diskusi ya. Tentu ini semua adalah membutuhkan ya kesadaran, kepedulian kita semua yang alhamdulillah kami sudah lihat dari wajah-wajah yang terpancar dari peserta webinar ini, baik panitia maupun seluruh pesertanya, kita semua sadar dan peduli bahwa pajak ini bukan sarana untuk menggendoli atau memberatkan warganya. Justru pajak ini adalah bagi kita semua bukti cinta kita kepada negeri kita. Tentu nanti butuh pengawasan dalam penggunaannya. Lunasi pajaknya, awasi penggunaannya, pajak kita untuk kita. Bangga itu mudah, keren, berpenghasilan, dan sudah bayar pajak. Indonesia kuat, pajak kuat, Indonesia maju. Martabak coklat, rasa keju, pajak kuat, Indonesia maju. Demikian mungkin dari kami, Pak Winston dan Pak Imut. Kami persilakan kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.